Oke, baik. Jadi kita akan baca seperti biasa ya, 3 ayat. Namun dengan urutan demikian, saya ada tulis ya. Tambah lagi, ya. Evelyn. Oke. Evelyn. Akan baca dari Yeremia pasal 36 ya, sampai ayat yang pasal yang ke-7 ya. Baik, Yeremia pasal 36 ayat 1. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka. Maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menulis dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Nah kan, beres ya? Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu. Sebab besar murka Tuhan dan kehangatan amarah yang dicamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Ayat 10, maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria, anak Panitera Safan, di pelataran di atas muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Germaya bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Ayat 13, lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya, bin Selemya, bin Kushi kepada Baruk, mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu, dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Amin. Silakan. Evelyn ya, ayat 16. Oke. Perkataan itu katanya, beritahukanlah kepadalah perkataan ini kepada
Baik. Lanjutkan Nadia, ayat 19 ya. Ayat 19. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, "Pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu." Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri di dekat raja. Amin. Ayat 22, waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-oyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria mendesak pada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yeramel, Seraya bin Asriel, dan Selemnya bin Abel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis ini di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tata Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ayat 31, aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Amin. Oke. Apa? Kurang satu. Raja Zedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Ya. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Pasal 7 ayat 2, tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Zukal bin Selemya dan Imam Zefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Yes. Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi, datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Amin. Amin. Boleh langsung Nadia, karena Evelyn barusan itu ya, disconnect ya. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir, mendengar kabar itu maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah
berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Amin. Silakan, Evelyn, lanjutkan ayat 8. Bisa. Merebutnya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengi dirimu sendiri mengatakan orang telah pergi umpamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul telah memengarangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Amin. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selernya, bin Hananya, yang menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim." Dan sekali Yeremia menjawab, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan, lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah Panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal. Amin. Suatu kali, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah Raja di sananya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini?" Ayat 20. Sekarang dengarkanlah, hai tuanku Raja. Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah Panitera Yonatan. Nanti aku mati di sana. Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi kita sampai kepada Yeremia pasal 37. Namun sebelum melanjutkan ke perjanjian baru, apakah ada yang ingin bertanya? Mana yang dibaca mungkin nggak bingung ya, kok ini ngomongin raja, ngomongin apa gitu, ngomongin bangsa Israel. Ya, saya kalau tidak ada, saya akan jelaskan dulu. Ada? Oke, kita jelaskan dulu ya sebentar ya, sedikit ya. Saya akan tampilkan garis besar mengenai kitab Yeremia. Bentar ya. Ini. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi kita sudah bahas dari pasal 1, itu bagaimana mengenai panggilan dan amanat Yeremia. Ya. Kemudian ada pendahuluan ya, kemudian ada dosa Israel terhadap Tuhan dan penghukuman Tuhan atas Israel ya kan. Lalu ya mereka kembali lagi jahat, ya meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup dan menggali bagi mereka sendiri kolam yang bocor ya. Ini pasal 2 sampai pasal 3. Dan seterusnya. Namun saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa mengenai ini ya. Yeremia itu terus menerima amanat ya di pertengahan di ayat di pasal 15 sampai 16. Yaitu apa? Dia bisa melihat bahwa dosa-dosa Yehuda ya. Bahwa hari ini pun kita bisa menerima penglihatan itu jika kita dekat dengan firman. Jika kita hidup bergaul dengan Allah. Namun kalau bagi kita atau saya yang tidak suka bergaul dengan firman Allah, yang sukanya menghamburkan waktu saya untuk melihat
perkara-perkara yang saya senangi saja, namun tidak firman Allah, saya nggak bisa tuh melihat dosa-dosa, ya, juga nggak bisa menyadari dunia. Karena apa? Saya tinggal di dalamnya. Nah, ya, kita lanjutkan dulu sedikit penjelasannya. Jadi di sini kan dikatakan apa? Janji Tuhan mengenai pemulihan Israel. Ya, ini pasal 30 sampai pasal 33. Nanti saya akan serahkan garis besar ini ke grup. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, Tuhan itu terus ingin memulihkan, ya kan? Ada 1 sampai 6 ya. Tuhan mengembalikan orang Israel dan Yehuda yang dalam pembuangan. Nah, meskipun kita sudah, misalnya saya sudah begitu berdosa. Saya sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan. Tapi apa? Tuhan sebagai Allah, ya, Dia terus ingin supaya saya kembali padanya. Kemudian apa? Kita lihat di sini, tadi kita sampai ke pasal yang ke-37 ya. Nah ini, sikap keras kepala, apa? Israel dalam perbuatan dosa mereka terhadap Tuhan dan keteguhan Yeremia dalam berbicara bagi Tuhan. Kita bahas lagi bahwa hari ini, dari pasal 36 dan 37, jadi ada perkataan bagaimana sebenarnya mereka, Yehuda atau Israel itu, memiliki satu kebiasaan yang buruk. Ya, saya tutup di sini ya, nanti akan saya bagikan. Jadi, meskipun mereka sudah menjadi umat Allah, ya, seharusnya begitu, apa ya, mengasihi Tuhan. Namun, mereka apa? Karena begitu menarik lingkungan sekitarnya. Ya, saya ambil contoh, ya. Ketika ada anak kecil, ya, anak kecil, dia itu sedang main berlian asli punya mamanya. Nah, tapi ketika dia lihat ada burung berterbangan di luar jendela, mana yang dia pilih? Ada yang bisa jawab? Burungnya. Iya, kenapa? Indah, lucu. Wah, terbang ke sana kemari. Tapi dia nggak tahu itu nilai berliannya itu mahal. Ya kan? Nah, demikian pun dengan kita hari ini. Kita punya konsep nggak mengenai firman Tuhan? Kita punya perubahan konsep nggak tentang nilai mengenai Allah? Allah yang aku punya, ya, Tuhan yang aku punya, seharusnya menjadi Allah yang mengendalikan aku. Bukan handphone, bukan hobiku, bukan kesenanganku. Nah, tapi apa? Yeremia memberikan teladan kepada kita. Dia terus mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Amin ya. Jadi penjelasan kitab Yeremia 36 dan 37 singkatnya demikian. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Namun saya ingin tekankan di ayat yang terakhir dari pasal 37 ya. Ayat 19 sampai 21. Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu, janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Artinya apa? Meskipun dalam kondisi yang sulit, ketika orang itu mengasihi Tuhan, dia pasti terjaga. Nah, hari ini, apakah kita percaya pada firman-Nya? Kondisi kita sulit, ya, semua serba online, tidak tahu sampai kapan ya pandemi ini. Biasa kita percaya Tuhan akan memberikan segala yang kita perlukan. Tuhan akan menyediakannya. Nah, ini yang diwahyukan dalam firman, bukan perkataan saya. Ya, jadi teman-teman moga semua dikuatkan. Amin ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibrani pasal 4 ya. Nah, ini pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Oke, ini Delga kurang satu ya? Oh iya Kak. Ya. Yesus sebagai imam besar. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lanjut. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Amin. Silakan. Evelyn bisa? Ya, Kak. Ya. Ayat 2, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang sesat sendiri pemuda mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Amin. Amin. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan. Ya, jadi pembahasan kita mengenai kitab Ibrani. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya menjelaskan? Oke, saya jelaskan ya, kalau belum ada. Jadi dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 ini, kita melihat tadi ada beberapa perikop ya, yaitu Kristus itu lebih unggul daripada Harun. Ya, jadi apa? Ya ini adalah imam besar Melkisedek, ya kan? Menurut aturan Melkisedek. Jadi hari ini kita sebagai orang yang telah percaya perlu memiliki satu kedambaan, yaitu terus mencari, terus menggenapkan apa yang Allah inginkan di atas diri kita. Ya, jadi apapun kondisi situasi kita perlu lihat di ayat yang 14. Katakan jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Hari ini sudahkah kita memiliki satu tekad untuk memiliki Dia sebagai imam besar kita? Imam besar dalam perjanjian lama adalah orang yang betul-betul memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Nah, hari ini imam besar itu rela tinggal dalam kita. Jadi kita ini nggak perlu lagi takut, karena dia telah menjadi pendamaian bagi kita. Ya. Katakan lagi di ayat pasal yang kelima, di ayat yang pertama, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, tapi apa? Ini bukan hanya manusia, ini adalah manusia Allah. Dia sebagai Tuhan atas alam semesta menjadi imam besar bagi kita. Bahkan tadi dikatakan apa? Kita mundur sedikit di ayat yang 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Sukacita ya. Kita dari manapun, bagaimanapun kondisi, situasi kita yang belakangan ini, janganlah menjadi takut dan mundur, tapi dengan berani menghampiri tahta kasih karunia atau anugerah. Nah, di ayat yang ke-8, ayat pasal yang kelima. Sekalipun ini adalah anak, A-nya besar ya, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Hari ini saya sendiri, ya kita masing-masing mau nggak menerima
penderitaan. Ya, biasa kalau saya sih memang merasa oh soal ini sulit sekali. Tapi ketika melihat Tuhan demikian, saya tidak bisa tidak untuk memberikan diri saya taat kepada Tuhan. Jadi pada sore ini, kondisi yang bagaimanapun dan situasi yang bagaimanapun, jangan lupa datanglah padanya. Ya, kapan? Tiap saat, tiap pagi, kita panggil saja Tuhan, ya Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Ya, jadi penjelasannya di sini Ibrani. Ada yang mau bertanya sampai sini? Belum? Oke, baik. Tidak apa, mungkin sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya di grup ya. Supaya kita tepat waktu, kita akan tutup ya.